Alhamdulillah wasyukurillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqatillah Muhammadin sallallahu sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim amma ba'd. Amin. Jemaah masjid kita yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dapat menghadiri keistiqomahan kita, yaitu ngaji kitab fikih. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat serta kepahaman buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari kita tetap tercurahkan hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semua senantiasa diaku sebagaimana dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fathul, yaitu kajian kitab fikih yang dikarang oleh Al-Allamah Ahmad bin Husain Syarif dari Suyat, dengan harapan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa adana bihi wa ulumihi fid dharain amin. Masih dijelaskan tentang supaya sama-sama bisa memahami kita sebelum menginjak berikutnya. Kita akan mengupas dari awal terkait dengan masalah Allah. Masih ingat bahwasanya taharah itu bersuci baik itu dari najis maupun dari hadas. Nah, di sini dijelaskan air yang bisa mensucikan baik itu najis maupun hadas itu ada berapa? Masih ingat? Ada berapa macam-macam air yang dapat mensucikan? Ada berapa? Ada 7 ya. Seingat ya, ada 7. Pertama air hujan, air laut, air sumur, mata air, air kali,
yang dapat mensucikan daripada baik itu hadas maupun najis. Intinya air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi itu dapat mensucikan selama belum terkontaminasi dengan yang lainnya. Makanya di bawahnya air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama air mutlak, selama air yang 7 itu tidak terkontaminasi, tidak terkonfirmasi dengan hal-hal lainnya, itu namanya air mutlak atau air yang suci dan dapat mensucikan. Terus yang kedua namanya air mustakmal. Air mustakmal itu cuma kena cahaya matahari atau terjemur dan hukumnya makruh. Air musamas ya maaf, air musamas. Jadi yang kedua air musamas. Air musamas itu air yang terjemur. Air yang terjemur oleh matahari yang tempatnya itu dari logam. Jadi kalau bukan logam berarti tidak ada masalah. Ini yang tempatnya logam kecuali emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Dan logam juga kalau misalnya wadahnya air tersebut dari emas dan perak, itu juga belum termasuk air musamas. Itu selain emas dan perak. Logam yang selain emas dan perak yang buat wadah air tersebut kalau terkena sinar matahari atau terjemur itu namanya air musamas dan digunakan untuk bersuci, hukumnya makruh. Makruh itu apabila dikerjakan, dilakukan tidak apa-apa, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala, tidak gilir. Imam Nawawi berpendapat itu sebetulnya bukan karena air terjemur tempatnya yang dari logam. Kalau misalnya air yang digunakan untuk bersuci itu misalnya memang sangat panas atau sangat dingin, kata Imam Nawawi itu hukumnya juga makruh. Misalnya panasnya juga terlalu panas karena dapat membahayakan, dan juga terlalu dingin pun juga tidak baik. Itu air musamas. Terus yang ketiga sama yang keempat itu air mustakmal. Yang ketiga itu air mustakmal dan air mutabayyar. Air mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci. Jadi air mustakmal itu adalah air yang sudah terpakai untuk bersuci. Misalnya sudah dijelaskan aturan-aturan supaya ingat nanti bisa diterapkan kepada anak-anak kita.
sudah misah dari badan. Jadi air yang sudah digunakan untuk bersuci sudah misah dari badan, itu namanya air musta'mal. Kalau belum misah dari badan, itu belum termasuk air musta'mal. Ada sudah dicontohkan berwudu, misalnya yang pertama itu sudah memenuhi syarat, sudah mukat misalnya dengan air itu ya sudah rata yang pertama. Terus ada dikatakan ke bawah sudah bisa, nah, itu dipakai lagi buat membasuh misalnya tangan, itu nggak boleh. Itu namanya air musta'mal. Intinya air yang sudah terpakai bersuci. Terus air mutaghayyir. Oh, nanti saya tambahin lagi ya, air musta'mal itu kalau misalnya lebih dari 2 bulan, itu misalnya air musta'malnya itu jatuhnya itu ke air lebih dari 2 bulan, itu tidak termasuk musta'mal lagi, tidak termasuk musta'mal lagi. Kemarin harus dijelaskan ukurannya 2 bulan itu berapa, kurang lebih 1 meter persegi, kita ambil batas lebihnya. Terus mutaghayyir itu air yang berubah disebabkan sesuatu sampai kemutlakan air tersebut itu hilang. Seperti contoh misalnya air ini kasih kopi, otomatis kan berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, dan juga salah satu sifatnya juga berubah. Jadi bukan namanya air putih lagi, tapi dinamakan kopi. Itu yang dimaksud dengan salah satu sifat pemutlakannya. Jadi kalau misalnya di kamar mandi babnya ada kejatuhan sabun misalnya, jatuhan sabun sampai berubah airnya, apalagi sampai dikatakan wah itu air sabun, itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dipakai buat lainnya bisa, tapi tidak bisa dipakai buat bersuci, khusus bersuci tidak, karena mutaghayyir itu bukan air najis ya, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nah, mutaghayyir ini meskipun lebih daripada 2 bulan, kalau misalnya yang 2 bulan itu dapat berubah dari bentuk, dari baunya, dari sifatnya, daripada rasanya, salah satu dari itu tidak bisa dipakai untuk bersuci meskipun lebih daripada 2 bulan. Itu namanya air mutaghayyir. Jadi kalau musta'mal, kalau misalnya lebih daripada 2 bulan itu nggak ada masalah. Itu dikhususkan air yang kurang daripada 2 bulan. Tapi kalau lebih daripada 2 bulan tidak ada masalah. Tapi kalau mutaghayyir misalnya lebih daripada 2 bulan tapi tetap itu berubah, maka itu tetap tidak bisa dipakai untuk bersuci. Terus yang keempat, air mutanajis atau air yang terkena najis. Air mutanajis ini
yang maksudnya muka najis itu air yang terkena najis, namanya muka najis. Jadi beda najis dengan muka najis. Kalau najis itu ya bendanya yang najis, barang yang kena najis itu namanya muka najis. Nah, kalau seandainya air yang kena najis itu kurang dari 2 bulan, itu meskipun sedikit najisnya itu akan menyebabkan najis. Kalau kurang dari 2 bulan, najis misalnya kotoran kucing berdiri misalnya di kamar mandi baknya kecil, nggak nyampe 2 bulan, nyeprat ke bak, itu najis kalau kurang dari 2. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 bulan, nah, itu berubah juga kekotoran air tersebut, baik dari segi baunya, warnanya, rasanya berubah juga. Kalau tidak berubah, kalau lebih dari 2 bulan itu termasuk najis, maka bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau seandainya salah satu sifatnya berubah, maka itu jadi najis meskipun lebih daripada 2 bulan. Paham? Ada pertanyaan? Sebelum menginjak ke bab berikutnya, mungkin ada yang kurang dipahami tentang bab najis, bab tohoroh, bersuci terkait dengan masalah air. Ya, untuk yang air mustakmal, ya, misal kita kan biasanya nih kalau kayak mandi wajib itu kan, contoh ya kalau misalkan kita nyalain keran, kita pakai ada bak, ya, kemudian kalau dari 2 bulan, ya, kalau dari 2 bulan, nah, ya, apakah kita masih hafal ya ketika kita tidur itu ya, mungkin dari tangan kita jatuh ke atasnya embernya. Jadi apakah yang hafal ini gimana? Ya, jadi kalau misalnya airnya kurang dari 2 bulan, misalnya pak kecil, kan, pak kecil, terus misalnya kan hadis besar. Yang pertama nih, misalnya yang pertama buat langsung kalau itu usulah, karena kalau usulah habis itu kan harus taktik yang ibaratnya kalau dari atas dulu atau dari bawah dulu atau ini. Jadi dari mana aja, yang penting intinya bisa perhatikan ke seluruh badan. Kalau misalnya begini, air yang 1 galon itu sudah dipastikan dapat meratakan seluruh badan, nah, itu misalnya kan ada nyetrap ke bab yang kurang daripada 2 bulan. Nah, itu yang keduanya itu kan masuk sunnahnya, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya masih belum rata itu badan, nah itulah, itu kan tadi ada air mustakmal yang masuk di situ, jatuhnya air mustakmal. Akhirnya udah bisa dari badan. Dan juga kemarin sudah saya jelaskan, diusahakan kalau misalnya baik itu mau hadis besar mau hadis kecil,
lagi posisi di kamar mandi, alangkah baiknya jangan pakai deterjen terlebih dahulu, sabun terlebih dahulu, karena terkadang ada yang bertanya langsung ibaratnya itu di sabunan itu langsung niat nawaitu muslim jawabnya ada sepak beli, itu nggak bisa. Itu air yang ada sabunnya itu mutawiyah, bukan najis tapi mutawiyah itu tidak dapat dipakai untuk bersuci. Makanya hadas terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai dasar baru kita sampuan. Kalau misalnya seandainya terlanjur sudah sampuan, ya harus bilas terlebih dahulu, bilas sampai ibaratnya tetesan air itu begitu itu hilang bau daripada sabunnya atau sampunya. Kalau masih ada air itu berarti masih mutawiyah. Tapi kalau seandainya udah dibilas, cuma bau yang ada itu di rambut yang nempel yang sulit dihilangkan itu tidak ada masalah, dimaklum. Yang penting intinya air yang misah dari itu dicium sudah tidak ada bau sampo lagi, berarti baik langsung. Tapi kalau misalnya airnya yang disiramin ke badan itu masih ada bau sabun, nah itu yang ada juga di air yang nyampe ke badan itu masih mutawiyah. Ini alangkah baiknya lebih amannya kalau nggak nyampe ke kedua bola itu pakai keran atas itu, enaknya tidak aman. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i, karena ini yang kita bahas ini kita perlu boleh di kitabnya Imam Syafi'i. Meskipun ibaratnya ada salah satu daripada mazhab itu bahwasanya air mustakmal itu dapat suci dan mensucikan. Mungkin ada lagi. Lagi mungkin terkait dengan masalah ini mumpung nanti ini bab berikutnya itu bab ini bab sama ya. Di istimal mutlak sudah musamah sudah airnya mustakmal mutawiyah sudah air najis sudah. Kemarin bahwa yang hebat cuma mengingatkan pokok-pokoknya saja. Insyaallah yang hadir atau yang mendengarkan kemarin insyaallah paham. Dan terus ada juga air mutlak, air suci mensucikan, tapi haram dipakai untuk bersuci. Itu ada dua. Yang pertama air gosok. Air gosok itu air pakai punya orang tanpa ngomong sama yang punya, itu namanya gosok. Hanya ada keran di samping, yang punya lain dulu aja. Itu haram penggunaannya. Itu namanya gosok. Ngomongnya minjem, tapi yang minjem sama siapa kalau nggak ngomong sama yang punya begitu. Meteran dulu, Kenapa? meteran kerjaan yang rusak, jadi yang rusak terus, tidak ada jalan itunya. Ya. Apa sih? Meterannya. Masa gosok lah itu. Yang itu harus kita pertimbangkan pemerintah setempat, ada RT-nya, laporan. Nah ini kalau bikin ini nggak bisa ibaratnya. Yang pertama itu begini, pokok dasarnya ini punya siapa yang hak. Kalau misalnya di luar hak kita, nah berarti itu bisa
Kecuali begini, misalnya punya umum, kan? Punya umum, namun pisang di tempat umum, misalnya kan pisang di sini tempat umum, yang nanam ya, yang nanam cuma kan atap yang umum itu apa yang nanam sebetulnya masih nggak umum, kita main ambil nggak ada masalah, ya, karena tempatnya ya tempat umum, termasuk kan yang itu ada cerita misalnya orang Pak Fahmi ada mangga terus cabangnya melewati pekarangan orang berbuat di situ gitu kan, yang punya pekarangan itu nomor gitu nanti. Tapi nanti bagi yang nggak paham, anak baiknya ngomong dulu sama yang punya, banyak di tidak ada masalah. Kalau sudah melewati pekarangannya sendiri. Kalau ini jalan-jalan nggak apa-apa nih ya? Bisa banyak tuh jalan-jalan tuh malam-malam itu. Iya. Ini namanya tapi untuk menghindari permasalahan karena banyak orang yang kurang paham, ternyata nanti kan jadi masalah besar kaitannya masalah misalnya kayak saya misalnya kan di depan rumah saya itu kan ada pohon mangga itu di luar rumah saya, kan? Saya yang nanam di depan rumah gitu. Lah Pak yang ngambil gitu kan, tidak ada masalah buat saya. Maksudnya buat saya cuma alangkah baiknya takut jadi masalah ngomong dulu sama orangnya. Gitu. Saya itu yang saya ngambil itu. Yang di jalan umum itu Itu kan makanya saya mengambil berarti ya. Orang-orang yang paling. Jadi kita harus tetap mengedepankan adab, harus tetap mengedepankan adab. Daripada nanti disangka wah maling nyolong ada yang cerita. Nanti apa ya? Tadi terkait dengan masalah gosap ya, gosap. Pertama itu air gosap. Jadi gosap itu memakai punya orang tanpa izin. Seperti misalnya kan di masjid ini sendal, cuma soal sendal saya belum gara-gara sendal saya gabungin sendal keliling pesantren. Karena kalau gosap itu dendanya dulu motor Santri Putri dari motor kalungan sendal itu gara-garanya saya pakai punya orang padahal tahu saya yang punyanya itu cuma belum ngomong sama orangnya main pakai dulu sekitar ketahuan terus ini itu namanya gosap gitu. Nih itu tanpa ngomong denda saya kalungin sendal sampai motor-motor maksudnya biar tujuannya itu apa, biar tidak mengulangi lagi bahwasanya itu sesuatu yang tidak boleh, itu namanya bisa. Jadi ibaratnya kita harus mengedepankan adab, kalau memakai minjem dulu baru pakai, jangan pakai dulu baru minjem. Nah itu kan ngambil gampangnya, apalagi sekarang gampang gitu kan, ada HP gitu kan, ada HP. Saya juga pernah ya pompa air itu saya nggak ada buat mancing, sedangkan saya harus mancing gitu kan, harus mancing, saya nggak punya stok gitu ya dulu lah orangnya mas minta aja ya kakek tidak ngambil. Kalau seandainya yang misalnya udah ibaratnya udah pakai terus ngomong daripada nggak ngomong itu lebih baik. Kalau nggak ngomong masih belum ibaratnya kan kelupaan, itu jatuhnya itu balik besar lagi. Kalau misalnya bilang nolong duit itu karena gara-gara niatnya yang pertama minjem lupa nggak ngomong, jadi seharusnya
beda. Makanya sangat hati-hati sekali istilah wasap pun juga, yaitu karena efeknya itu bisa akan menyebabkan hukum yang lebih berat. Terus yang kedua yang diharapkan untuk bersuci itu air yang dikhususkan buat minum. Misalnya ini punya saya khusus minum, dipakai bersuci haram hukumnya. Seperti misalnya buruk, ya kalau buruk tiap tangga, kalau bangunan itu kan tiap rumah itu ada tangga. Di tangga itu kotoran pasti ada kendi. Itu memang dikhususkan bagi yang lewat kehausan minum. Jadi air khusus untuk diminum. Terus dipakai berwudu. Berwudunya tetap sah, tapi pemakaian air itu yang haram. Berarti pakai wudu sah dengan cara yang haram. Sama halnya misalnya ayam halal tapi dapat molong, ya. Itu gimana? Ayam boleh dimakan, halal dimakan, tapi dapat sama dengan air, ya, dengan cara yang ibaratnya dikhususkan. Yang jadi pertanyaan kemarin sudah dibahas juga, ya. Saya mau nanya, ya, kalau air ini air minum apa khusus diminum? Khusus minum apa untuk diminum? Nanti hukumnya saya kembalikan ke sampean. Khusus minum apa layak minum? Air minum ini kan bahasanya air minum, ya, tulisannya air minum. Cara pengertiannya sampean itu dia air minum. Apakah air layak minum? Apakah air untuk minum? Khusus diminum? Khusus air layak minum. Nah, Layak. nah sekarang begini. Kalau sampean ini beranggapan yang di botol aqua, yang kemasan itu khusus untuk diminum, sampean nggak bisa pakai untuk bersuci. Bahkan buat cebok pun juga pemakaiannya itu nggak bisa, apalagi dipakai buat bersuci. Kalau beranggapan khusus diminum. Kadang kita mudik nih kan, naik bis bawa botol, kita menyempatkan sholat untuk pakai botol aqua. Itu nggak bisa kalau sampai beranggapan bahwasanya ini air khusus untuk minum. Tapi kalau yang beranggapan bahwasanya ini air layak diminum, itu beda. Jadi khusus sama layak diminum bisa dipahami, ya. Layak diminum itu misalnya yang mau diminum nggak ada masalah, ini sudah layak diminum. Ibaratnya beberapa kakak ininya udah aman dan diminum, udah layak walaupun seandainya diminum. Itu bisa dia beranggapan. Karena begini, Abu yang tadi Banten, semua santrinya itu karena ini difatwakan air khusus diminum, yang nggak boleh memakai untuk berwudu, bercebok, pokoknya terus diminum. Tapi ada Rasul Masail, ibaratnya bahasa
masalah terkait dengan masalah ini. Terserah nanti sampai itu mau ikut ke yang mana, yang penting intinya jangan ambil gampangnya aja. Ibaratnya untuk kehati-hatian kita adalah ini berkaitan dengan masalah ibadah. Karena apa? Yang jelas ini air minum. Air minum itu bentuknya kalau dalam ilmu nahwu itu nakiro. Jadi belum makrifat, belum dipastikan nakiro. Air minum apakah khusus untuk minum, apakah layak diminum? Kalau pemahaman sampean ini khusus untuk diminum, ya nggak bisa pakai buat yang lainnya. Bahkan ibaratnya buat cuci tangan pun juga. Kenapa? Karena khusus diminum. Kalau beranggapan bahwasanya memakai kata air minum ini dengan air layak diminum, artinya kalaupun seandainya diminum ini layak, tidak ada masalah. Beda ya, bisa dipahami dari bahasanya, dari tidak salah paham dan juga tidak dianggap untuk mempermudah hukum dan mengikuti ya. Kalau yang mau mengikuti yang ibaratnya khusus diminum, ya berarti jangan buat yang lainnya. Berapa istilah? Ini masalah apa? Kemarin saya juga membahas sesuatu najis yang bisa dimakfu dan yang tidak dimakfu. Jadi najis itu ada yang tidak bisa dimakfu, ada yang bisa dimakfu, ada yang bisa dimakfu kalau kena baju tapi tidak dimakfu kena air. Ada yang dimakfu kalau kena air tapi tidak dimakfu kena baju. Yang pertama, saya singkat aja ya, belum bisa. Yang pertama itu najis yang tidak dimakfu, yang tidak dimakfu sama sekali. Ibaratnya ya kayak kotoran binatang, kayak kotoran. Terus yang kedua itu dimakfu kalau kena baju tapi kena air itu tidak dimakfu, itu darah. Darah itu maksudnya kalau sedikit yang kira-kira itu sebuku gedenya yang baru tidak sampai air itu kena baju itu dimakfu. Tapi kena air najis airnya. Terus ada yang dimakfu kalau ke air tapi kepakaian nggak dimakfu. Binatang yang kecil-kecil itu kayak nyamuk, kayak lalat, itu kalau kena air yang kurang dari 2 bola itu dimakfu kena air. Tapi kalau misalnya mati lagi sholat, di sini nggak perlu dibuang, nggak akan sholatnya najis. Lalat atau nyamuk misalnya kan nempuk paket, nggak dibuang lagi. Ada pakai nyamuknya itu batal, nggak dimakfu. Kalau ada, karena masih belum nyamuk ya, masih pakai, bisa dipahami di penjelasan dari kitab baik saja. Banyak di luar kitab cuma sangat penting terkait masalah yang dimakfu dan tidak dimakfu. Mungkin ada pertanyaan sambil menunggu bisa. Karena harap tadi yang penting tidak nyampe ke akhir, karena segitu juga tanya. Kalau dulu guru saya itu
sampai dulu kan ada 25 rupiah itu yang kecil, nah itu segede itu. Kalau dalam kitab sepupu, baratnya ya sepupu satu sepupu, baru kayak sampai akhir itu dimaafkan. Ada darah juga. Tapi kalau kena air, airnya kurang dari 2 bulan, itu airnya najis. Kalau ibaratnya airnya lebih daripada 2 bulan atau sampai 2 bulan, nah itu statusnya berubah apa enggak? Kalau berubah ya najis, kalau tidak berubah salah satu sifatnya berarti najis. Kalau semut gimana? Iya, semut, nyamuk, lalat gitu. Kalau misalnya itu kan dimaksudnya kena air. Kalau misalnya ada di baju, di pakaian atau di badan lagi posisi sholat, itu nggak dimaksud. Makanya kalau misalnya tiba-tiba terus kayak najis cicak itu, selama itu misalnya kering, begitu disentil nggak ada bekas di sininya, itu masih bisa. Tapi kalau begitu disentil lebar dia basah. Sampai dicontohin dalam kitabnya itu nyamuk kecilnya kayak apa? Ibaratnya kecilnya, tapi kalau misalnya ada di badan itu nggak maksud najisnya. Tapi kalau kena air itu dimaksud. Mungkin sedikit mudah-mudahan bisa membawa pengalaman serta manfaat dan semua, karena sangat penting ilmu fikih itu bisa, karena syarat diterima ibadah kita itu yang pertama itu kita harus paham terkait dengan masalah ilmunya. Jadi orangnya maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.